Perkenalkan, nama saya Yogi Mulyansyah dari Universitas Pamulang. NIM 181010551564. Mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Program studi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang motivasi kerja. Poin-poin pembahasan saya, yang pertama yaitu definisi motivasi, kedua teori motivasi, ketiga jenis-jenis motivasi, keempat prinsip-prinsip dalam motivasi kerja, kelima model-model motivasi, keenam metode motivasi, dan yang terakhir manfaat motivasi. Definisi motivasi secara etimologis, motivasi berasal dari kata Latin yaitu movere. Motivasi adalah bagaimana mengendalikan kekuatan dan potensi bawahan sehingga mereka dapat bekerja sama dengan baik dan berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan. Menurut Faisal Ripai, motivasi adalah sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi seseorang untuk mencapai hal-hal yang spesifik sesuai dengan tujuan individu. Selanjutnya, teori motivasi. Ada beberapa teori motivasi. Salah satunya yaitu teori kebutuhan McClelland. Teori kebutuhan McClelland terbagi dalam 3 hal. Yang pertama, kebutuhan untuk berafiliasi, seperti keinginan dan hasrat untuk berteman dan mengenal lebih jauh lagi. Yang kedua, kebutuhan dalam mencapai kesuksesan, seperti upaya dan usaha untuk menjalin keterikatan kepada aturan perusahaan yang telah ditentukan juga. Yang ketiga, kebutuhan dalam kekuasaan atau otoritas kerja, seperti kebutuhan alat untuk mendorong orang berperilaku dalam keadaan yang wajar dan bijaksana di dalam tugasnya masing-masing. Selanjutnya, jenis-jenis motivasi. Menurut Suatno, jenis motivasi terbagi menjadi 2, yaitu motivasi positif dan motivasi negatif. Motivasi positif, motivasi yang diberikan oleh atasan kepada bawahan untuk memotivasi dan merangsang karyawan memberikan imbalan kepada yang berprestasi sehingga meningkatkan semangat atau bekerja. Selanjutnya, motivasi negatif. Motivasi negatif, motivasi yang dilakukan oleh atasan terhadap bawahannya agar mau bekerja dengan sungguh-sungguh dengan memberikan sanksi dan hukuman. Selanjutnya, prinsip-prinsip dalam motivasi kerja. Ada beberapa prinsip-prinsip dalam motivasi menurut Mangkunegara. Yang pertama, prinsip partisipasi. Prinsip partisipasi dalam melakukan upaya memotivasi karyawan. Perlu dilakukan kesempatan ikut andil dalam menentukan tujuan yang akan dicapai oleh perusahaan. Kedua, prinsip komunikasi, seperti komunikasi yang baik dapat membawa motivasi sehingga pemimpin harus dapat berkomunikasi dalam sesuai aspek kinerja bisnis. Yang ketiga, peran utama dari subordinasi, seperti pemimpin mengklaim bahwa bawahan terlibat dalam bisnis dan upaya untuk mencapai tujuan. Dengan ini, karyawan lebih mudah termotivasi. Yang keempat, prinsip-prinsip delegasi wewenang, seperti seseorang penyelia harus memiliki wewenang atau wewenang untuk membuat bawahan karyawan mengambil keputusan tentang pekerjaan yang dilakukan setiap saat. Yang kelima, prinsip perhatian, seperti seorang eksekutif perlu lebih memperhatikan apa yang diterapkan dari bawahan dan memotivasi karyawan untuk melakukan apa yang diharapkan dari pemimpin. Selanjutnya, model-model motivasi. Menurut Faisal Ripai, model motivasi terbagi menjadi 3, yaitu model tradisional. Yang pertama, model tradisional. Model tradisional, motivasi yang digunakan manajer untuk memotivasi karyawan melalui iming-iming insentif, sehingga dengan insentif itu karyawan memiliki motivasi untuk melakukan tugas dengan baik. Yang kedua, model hubungan manusiawi. Model hubungan manusiawi, motivasi yaitu motivasi yang dilakukan oleh para pemimpin berdasarkan jalinan hubungan sosialnya. Yang ketiga, model sumber daya manusia.
yaitu motivasi yang memiliki banyak keragaman, bukan hanya termotivasi karena insentif ataupun harapan akan kepuasan, tetapi juga kebutuhan untuk berprestasi dan mempunyai arti dalam bekerja. Selanjutnya metode motivasi. Menurut Melayu SP Mahasibuan, metode motivasi ada dua hal, terbagi dua. Yang pertama metode langsung atau direct in motivation. Motivasi langsung yaitu motivasi yang diberikan secara langsung kepada setiap individu karyawan untuk memenuhi kebutuhan serta kepuasannya. Jadi sifatnya khusus seperti pujian, penghargaan, tunjangan, hari raya, bonus, dan bintang jasa. Yang kedua, motivasi tidak langsung atau indirect motivation. Motivasi tidak langsung yaitu motivasi yang diberikan hanya merupakan fasilitas yang mendukung serta menunjang gairah kerja atau kelancaran tugas sehingga para karyawan betah dan bersemangat melakukan pekerjaannya. Misalnya ruangan kerja yang nyaman dan suasana yang pekerjaan yang serasi. Selanjutnya manfaat motivasi. Ada tiga manfaat motivasi. Yang pertama, motivasi sebagai pendorong pembuatan. Yang kedua, motivasi sebagai penggerak perbuatan, dan yang terakhir, motivasi sebagai pengharap perbuatan. Motivasi sebagai pendorong perbuatan, jadi motivasi sebagai pendorong perbuatan yang mempengaruhi tindakan apa yang akan diambil selanjutnya setelah merasakan dorongan dalam diri kita sendiri. Motivasi penggerak perbuatan seperti ketika rasa malas yang menghampiri kita, kemudian muncul motivasi dorongan seperti rasa malas yang menghampiri kita, kemudian muncul motivasi dorongan diri untuk berencana melakukan sesuatu. Setelah itu mulai bawa sadar diri kita bergerak untuk melakukan sesuatu hal. Jadi ini yang dinamakan motivasi penggerak perbuatan. Yang terakhir, motivasi sebagai pengarah perbuatan seperti menentukan apa yang harus dikerjakan dan dilakukan yang mendukung untuk mencapai tujuan, seperti saat kita merasakan hal terbesar dalam diri pada saat melakukan sesuatu, sehingga rasa malas, jenuh, dan apapun itu menjadi terkalahkan dengan rasa motivasi tersebut. Demikian dari penjelasan saya tentang motivasi kerja. Lebih dari kurangnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.